Jadi yang ngurus ya nggak cuma satu tapi dua. Yang ngurus bukan cuma satu tapi dua. Oke, jadi itu juga perlu team working dari suami juga ya Bunda. Halo Bunda, selamat datang di podcast Halo Bunda, persembahan spesial dari Generos. Generos sebagai teman dalam mendampingi Bunda pada tumbuh kembang si kecil. Bersama dengan saya, Saskia, pada episode kali ini kita akan membahas tentang dunia tumbuh kembang si kecil dan juga parenting nih. Dan tentunya podcast Halo Bunda kali ini sudah ada narasumber yang spesial banget di samping saya. Tapi kali ini profesinya dikenal dengan profesi yang didominasi oleh laki-laki. Tapi kali ini Bunda ada kehadiran dari masinis perempuan. Nah, penasaran gak nih ayah Bunda yang sedang menonton? Oke, halo Kak Tiara, apa kabar? Halo, baik Kak. Boleh disapa dulu nih ayah Bunda yang sedang menonton? Halo semuanya ayah Bunda yang sedang menonton. Aku Tiara Alinsya Fitri, as a train driver atau masinis perempuan di MRT Jakarta. Oke, Kak Tiara, kali ini kita akan ngobrol banyak nih tentang perjalanan Kak Tiara sebagai seorang masinis dan bagaimana sih gaya parenting dari Kak Tiara. Menarik banget ya. Sebagai yang kita tahu, Kak Tiara juga sebagai working mom nih. Dan biasanya profesi ini kan dikenal sebagai profesi yang didominasi oleh laki-laki. Tapi kali ini kita akan sharing bersama dengan masinis perempuan. Oke, Kak Tiara, kalau aku mau tahu lagi nih lebih detail, dari Kak Tiara sendiri tuh apa ada cita-cita dari awal, dari kecil tuh untuk menjadi masinis? Dan gimana perjalanan Kak Tiara sebagai karirnya menjadi masinis? Oke, sebenarnya kalau ditanya memang cita-cita atau enggak dari awal, aku jawab enggak ya. Karena kan dulu kayak waktu pas kecil ya aku belum ada pandangan untuk menjadi seorang masinis. Karena kita tahu kan masinis itu adalah laki-laki saat itu. Nah, kemudian berawal itu sebenarnya perjalanan aku dari aku bersekolah di Politeknik Perkeretaapian Indonesia di Madiun. Aku mengambil jurusan D3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian pada saat itu. Kemudian long story short, pokoknya aku ada rekrutmen MRT Jakarta datang ke kampus aku. Dan di situ kita ada rekrutmen. Sebenarnya dari jurusan aku itu bisanya di antara dua posisi nih, di antara station staff, kalau nggak train driver atau masinis. Saat itu pun aku juga belum ngelirik sama sekali ke masinis gitu. Aku pilihnya kayak station staff aja. Ya udah basic aja gitu kan. Ternyata di akhir tahap wawancara itu aku ditanyain sama user aku nih, kamu kira-kira berminat nggak kalau jadi seorang masinis? Terus aku kayak kaget, memang bisa ya menjadi seorang masinis gitu, apalagi kan perempuan. Terus user aku bilang, meyakinkan aku yang kayak kenapa nggak bisa gitu. Buktinya sekarang banyak tenaga profesional yang di dalamnya banyak wanita. Seperti supir Transjakarta, pilot kan sudah banyak wanita ya. Kenapa dunia perkeretaapian tuh belum ada saat itu? Terus kamu kira-kira mau nggak kalau jadi pionir gitu? Atau nanti kamu dan teman-teman kamu yang akan nanti menjadi masinis wanita gitu. Terus aku yang, aku masih berpikir-pikir ini cukup beresiko banget soalnya kerjaannya kan. Terus aku mencoba yang, kalau memang nanti perusahaan percaya sama saya dan jika nanti di tahap akhir juga saya dipercayakan untuk menjadi seorang masinis ya, I will take it ya. Alhamdulillah udah hampir 6 tahun menjadi seorang masinis wanita. Menjadi seorang masinis. Wah, berarti dari awal memang Kak Tiara menjadi masinis MRT pertama nih ya? Masinis perempuan wanita pertama di Indonesia. Jadi aku sama teman-temanku di MRT itu. Di MRT Jakarta yang mempionirkan ya, alhamdulillah bisa nih masinis wanita gitu. Wah, keren banget ya ayah bunda. Dan kalau kita tahu Kak Tiara sendiri juga ternyata sudah berkeluarga dan punya anak nih. Dan Kak Tiara sebagai seorang masinis pastinya juga sebagai working mom, apa sih yang membuat Kak Tiara ini yakin gitu dengan keputusannya sebagai working mom di samping juga sebagai seorang masinis? Sebenarnya tuh aku juga working mom ini ambil keputusan bersama suami aku sih. Dari awal aku sebelum menikah aku udah bilang kalau misalkan bagaimana nanti kehidupan setelah menikah gitu. Kita ada kayak pertanyaan pranikah ya, kayak sebelum menikah gitu. Lalu suami aku bilang, ya nggak ada yang salah kok kalau kamu bekerja gitu. Dan aku juga oke aja dengan itu selama kamu nyaman dan bisa atur waktu, time manajemennya dengan baik. Dan aku juga pasti siap membantu gitu. Karena kan ini juga anaknya berdua ya. Jadi nggak cuma spekulasi ibu aja yang mengurus, tapi enggak. Ini suamiku juga ikut bantu untuk mengurus anak. Jadi alhamdulillah kita coba mengatur dengan baik walaupun susah ketemunya nih ya antara aku dan suami nih. Ya alhamdulillah kita udah bisa sih sekarang. Perlahan mencoba terus belajar. Gitu. Oke, jadi manajemen waktunya juga harus diatur ya, Kak.
Oke, boleh kita lihat dulu nih sedikit ya Bunda, dari Kak Tiara sendiri, dari kontennya yang salah satunya yang viral banget nih. Yuk kita lihat. Oke, nah ini juga salah satu dari konten Kak Tiara yang viral banget. Dan juga aku sendiri juga amazed karena kagum dengan sosok Kak Tiara sebagai seorang masinis yang biasanya kita lihat sebagai laki-laki, tapi ini ada masinis perempuan. Dan ini juga bisa salah satu menjadi kebanggaan, terutama bagi anaknya Kak Tiara yang nanti ketika besar melihat ibunya sebagai seorang masinis. Kalau ngomongin tentang Kak Tiara sebagai working mom, di samping juga pastinya Kak Tiara juga sebagai seorang ibu, gimana sih cara Kak Tiara membagi waktu antara quality time dengan anak, dengan keluarga, dan juga bekerja? Untuk quality time ya, sebenarnya kan waktu kerja aku ini bukan seperti Senin sampai Jumat seperti office hour biasa kan. Office hour biasa itu suami aku Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu dia libur. Kalau aku liburnya juga nggak Sabtu Minggu banget, kayak aku sekarang aku lagi libur nih, misalkan Senin sama Selasa libur aku. Jadi mungkin membaginya di saat ada aku, ya aku sama anakku bermain bersama, terus ya aku masak buat anakku, ya pokoknya kita ya seperti ibu dan anak pada umumnya lah. Kemudian kalau misalnya di saat aku bekerja, suami yang bantu aku untuk mengurus anak kayak gitu. Dan untuk quality time kita bertiga nih ya, kita bertiga kan. Kalau aku punya waktu Sabtu Minggu untuk libur tuh aku sangat seneng banget karena aku pasti langsung kita mau staycation atau mau kemana gitu. Langsung aku memaksimalkan sebisa mungkin agar kita ya punya refreshing waktu bersama. Pasti atau enggak suamiku pun juga kadang ada yang cutinya. Jadi nggak cuma aku yang cuti, mungkin suamiku juga yang cuti. Jadi kita ganti-gantian aja sih untuk quality time. Pasti akan ada team working bersama dengan suami ya, betul. Oke. Kalau kita ngomongin tentang gaya parenting nih ya, dan juga pengasuhan terhadap anak nih Kak Tiara. Kan banyak banget ya Kak sekarang ini di sekeliling kita, khususnya pelaku atau kasus kekerasan terhadap anak nih. Dan itu juga sebenarnya salah satu hal yang sebagai orang tua ya pasti khawatir, terutama bagaimana sih dari Kak Tiara sendiri membangun kepercayaan dengan orang terdekat yang sering berinteraksi dengan si kecil gitu. Apalagi Kak Tiara juga sebagai working mom, kemudian juga ada waktu-waktu yang nggak bisa untuk mengawasi anak di rumah selama 24 jam. Gimana cara Kak Tiara untuk membangun kepercayaan tersebut? Sebenarnya kalau untuk percaya, aku dulu sempat dikasih petuah gitu sih sama kakak iparku, kalau misalkan selama kamu bekerja anggap aja itu kamu me time gitu. Itu kamu me time kayak kamu. Lalu kamu percayakan sama orang yang di rumah, karena kalau kamunya uring-uringan kayak aduh anak aku gimana, nanti pasti anak kamu juga di rumah nggak bakal relax gitu, pasti juga bakal ikut uring-uringan. Jadi di situ aku coba yang ya udah, walaupun kita agak was-was ya, walaupun di sini juga, tapi coba kita bangun kepercayaan itu. Dan juga aku dengan ada sistem keamanan CCTV, dan juga mungkin dibantu sama orang tua aku, ada yang bisa melihat-lihat juga, karena sekarang aku kebetulan pakai asisten rumah tangga kan. Gitu sih. Oke, wah menarik banget ya Bunda. Jadi dari perjalanan karir Kak Tiara, kemudian juga keputusan nih ya pada saat gimana cara membagi waktu dan juga parenting terhadap anaknya sendiri. Bunda-bunda nih yang working mom pasti pengen dan juga cari tahu lebih banyak lagi nih, terutama tips dan trik dengan Kak Tiara sebagai working mom. Dan juga apalagi Kak Tiara sendiri kalau dibilang jam kerjanya sebagai seorang masinis ini memang tidak tetap ya, tidak 9 to 5 ya. Bahkan ada jam-jam tertentu yang kalau kita tahu masinis mungkin lebih jam kerjanya sampai larut malam atau berangkat di dini hari gitu. Oke, coba bunda-bunda boleh nih sharing di kolom komentar ya pengalaman bunda-bunda yang menjadi working mom. Nah, kalau kita ngomongin tentang Kak Tiara sebagai working mom, pasti ada tantangannya dong Kak. Khususnya Kak Tiara sendiri, gimana sih Kak tantangannya, terutama perhatian khusus Kak Tiara terhadap tumbuh kembang si kecil? Tumbuh kembangnya anakku nih Kenzi nih, aku kalau dari start dia lahir dan sampai sekarang alhamdulillah aku selalu memperhatikan jadwal imunisasi untuk vaksin, dan juga aku juga rutin untuk cek tumbuh kembang walaupun nggak ada vaksin, aku tetap ke dokter, ke DSA untuk cek tumbuh kembang apakah gimana, atau ada yang kurang ke berat badan atau segala macamnya. Tentu saja ada perasaan uring-uringan, selalu kayaknya tuh kayak ambil rapot ya gitu. Kayak kan anak kita dinilai di situ kan. Jadi aku kayak aduh, aku takutnya aku ada kurangnya sebagai working mom, karena tentunya saja kalau kita sebagai working mom, kita aku sih merasa aku punya sesuatu yang kurang, waktu.
waktu sama anak pasti aku bakal kurang banget di situ. Tapi alhamdulillah adanya motivasi dari suami dan juga dari teman-teman sekitar ya, kalau misalnya kita itu bisa kok membagi waktu dengan anak tanpa, pokoknya aku tuh nggak mau bikin supaya anakku kurang kasih sayang dari aku ataupun sama suami aku. Betul banget. Kalau boleh tahu Kenzi ini usianya sekarang berapa, Kak? 2 tahun lebih kemarin, 2 tahun 2 bulan. Oh, 2 tahun 2 bulan. Oke, berarti masih toddler ya Iya, usianya. Wah, lagi aktif-aktifnya. Aktif banget, laki-laki lagi super. Oke. Nah, aku mau tanya nih, sedikit tips and trick ya. Kak Tiara juga udah berkarir selama 6 tahun sebagai seorang masinis dan juga menjadi working mom. Mungkin boleh di-sharing juga ke ayah bunda yang sedang nonton. Kira-kira tips dan trik dari Kak Tiara sendiri untuk working mom, mungkin ada dari Kak Tiara sendiri bagaimana cara manajemen waktunya atau seperti apa? Oke, kalau untuk manajemen waktu sebenarnya aku mungkin aku kan ada di kala aku berangkat kerja tuh sore. Habis itu nanti aku pulang malam lagi, terus habis itu ya begitu-gitu terus sampai aku dinasnya itu berangkat jam 2 pagi mungkin bisa ya. Dan disitulah aku memaksimalkan waktu, walaupun aku punya kuantitas waktu yang sedikit mungkin kan, tapi aku memaksimalkan dengan kualitas yang aku bisa. Contohnya bisa untuk memasak anak, masak empasi, habis itu bermain, pokoknya mengurus semua kebutuhan anak dan juga membacakan buku. Mungkin itulah kualitas yang menurut aku sangat penting banget buat anak kan. Ya memang aku waktunya kurang, cuman aku harus memperhatikan dari sisi-sisi lain. Dan kemudian jika aku bekerja dan aku udah membangun kepercayaan juga sama suami aku bahwa kita harus urus bareng-bareng, jangan sampai Kenzi ini punya sosok fatherless gitu kan. Kalian tahu kan sendiri bahwa fatherless ini lagi concern banget nih. Aku nggak mau supaya pokoknya intinya kita berdua harus saling bonding each other, teamwork juga sama antar suami dan istri gitu. Tips dan trik dari aku sih itu. Jadi yang ngurus ya nggak cuma 1 tapi 2. Yang ngurus bukan cuma 1 tapi 2. Oke, jadi itu juga perlu team working dari suami juga ya Bunda. Oke. Wah, menarik banget nih ya. Jadi dari cerita karirnya Kak Tiara sebagai seorang masinis, kemudian juga keputusannya pada saat mempunyai anak, kemudian team working bersama suami, dan gimana sih caranya Kak Tiara ini untuk mengatur waktu antara karir dan juga membesarkan atau mengasuh dari anaknya. Oke, wah, gak terasa nih ayah bunda, kita udah ada di penghujung segmen 1. Tapi jangan kemana-mana ayah bunda, karena di segmen kedua masih dengan Mbak Sinis, atau kalian mau dipanggilnya apa nih? Mbak Sinis tapi nggak sinis ya. Mbak Sinis tapi nggak sinis, boleh. Oke, dengan Kak Tiara tentunya akan ada di segmen kedua yang kita akan bahas lebih dalam lagi atau flashback sedikit tentang cerita atau perjalanan kehamilan Kak Tiara, tapi juga ada tentang kaitannya dengan karir Kak Tiara. Oke, jadi ayah bunda wajib untuk lanjut nonton dan stay tune di segmen kedua podcast Halo Bunda bersama Kak Tiara. Tetap di podcast Halo Bunda, ruang informasi keluarga sehat.